Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kang Asik, sahabat YouTuber pemula. Bagaimana teman-teman bersama Kang Asik, apapun dan bagaimanapun keadaannya ya sudahlah, asikin saja. Bagaimana teman-teman, semua sehat ya? Alhamdulillah, dan itu memang yang kita harapkan semua. Dan pada hari ini Kang Asik akan menyampaikan tentang pengalaman selama mengupload video. Dan poin-poin yang akan Kang Asik sampaikan adalah yang pertama itu tentang 0 sampai 6 jam pertama saat upload video, dan itu sangat penting. Dan mohon maaf yang Kang Asik katakan 0 sampai 6 jam itu adalah menurut penghitungan Kang Asikin, tetapi itu pun belum tentu pas ya. Tetapi yang jelas ini juga kata para pakar ataupun YouTuber senior bahwa pada waktu pasca atau setelah upload itu adalah waktu-waktu yang sangat penting untuk video kita. Dan yang kedua adalah teman-teman, kita harus memanfaatkan HP orang terdekat. Jadi antaranya kalau yang punya anak, kan sekarang banyak ya HP, anak juga punya, kemudian istri juga punya HP, kemudian juga suami, apalagi teman-teman atau barangkali yang masih jomblo ya, HP pacar bisa dipinjam untuk sekedar memutar video kita saat setelah upload, tidak lama kok, antara 10 sampai 15 menit. Dan yang ketiganya adalah teman-teman, jangan lupa kita harus percaya diri atas kemampuan sendiri. Karena yang saya rasakan, tapi mudah-mudahan teman tidak ya, ketika kita sudah membuat video, kadang-kadang waduh ini video yang kita buat bagus enggak ya, atau sebaliknya yang kita buat nih video nih keren sekali, tapi pas di-upload ternyata yang nontonnya tidak ada. Tetapi kadang-kadang begini, ketika ini video asal-asalan, karena kita untuk mengejar jumlah upload video aja daripada ketinggalan atau terlalu lama kita nggak di-upload asal-asalan, malah bagus ya teman-teman. Dan baiklah, untuk mempersingkat waktu teman-teman ya, kita praktekkan saja di halaman selanjutnya, silakan. Baiklah teman-teman, pada hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya apabila sudah upload video. Dan saya sering memperhatikan di bagian YouTube studionya, khususnya di bagian analitiknya teman ya. Kita klik misalnya di bagian dashboard. Yang akan saya ceritakan kepada teman-teman ini bukan berarti teori atau ini dianggap benar ataupun salah, saya tidak tahu. Hanya saya kalau setelah upload sering memperhatikan di bagian dashboard ini khususnya. Nah yang ini teman, jadi dilihat ya, yang penayangan, terus rasio klik tayang dari tayangan, dan rata-rata durasi tonton. Nah teman-teman, kalau awal-awal kita mengupload video atau mengupload konten video, jadi dari 0 jam sampai 6 jam itu, ini mohon maaf kalau salah ya, hanya saya tidak pernah menghitung. Yang jelas perasaan saya itu 0 sampai 6 jam ini. Kalau baru-baru mengupload cuma baru ada ini, misalnya hitungan yang nonton 1, 2, 3 yang ini ya teman nih, yang ini. Nah nanti yang ini masih strip. Kalau ininya masih strip artinya begini, ketika teman-teman kemudian misalnya mempunyai HP, misalnya anak atau HP teman atau HP istri atau HP suami atau HP saudara kita atau HP siapa saja, yang penting bukan akun kita. Nah itu teman-teman kalau sudah upload cepat saja minta tolong gitu supaya diputar video yang baru saja diupload. Nanti ini dengan sendirinya akan naik seperti itu, tapi dengan catatan ininya harus strip dulu. Kenapa Kang Ikin ininya harus strip dulu? Jadi kita lihat ke sini teman-teman, di menu konten ini. Jadi kalau itunya masih strip, ketika kita misalnya muter punya adik udah selesai langsung like. Jadi di sininya langsung misalnya 66 jadi 67, misalnya sukanya 12 jadi 13, terus dan seperti itu. Sehingga kalau misalnya punya anak, istri atau suami, punya teman-teman, punya tetangga dan siapa pokoknya yang ada gitu, jadi diputer saja langsung bareng-bareng dengan tujuan. Jadi kita sangat bahagia sekali ketika sudah misalnya
sekitar 75% penayangan, itu ininya langsung bertambah dengan sendirinya. Apalagi kalau like-nya ya, sukanya ini ketika baru misalnya 1 menit di like juga suka langsung bertambah. Begitu teman-teman maksud Kang Asik. Jadi betul ketika ada yang mengatakan beberapa pakar ataupun YouTuber senior manfaatkan 6 jam pertama atau pokoknya manfaatkan ketika baru-baru ngupload. Itu artinya sangat berpengaruh di sini teman-teman. Apalagi kalau misalnya seperti ini. Peringkat. Itu perlu diperhatikan benar-benar teman analitik itu. Jadi kita melihat sekali perkembangannya. Makanya kita harus memanfaatkan cerita tadi saya seperti itu. Ketika upload langsung putar video kita. Dan di sini seperti ini nih penayangan misalnya. Nah, panah kan ke atas. Artinya di sini bagus itu karena sudah melebihi antara misalnya minimal, maksimal. Berarti ini kan melebihi maksimalnya. Maksimalnya kan 50, ini 67. Jadi ini sudah bagus seperti ini. Nah, paling tidak ininya ya juga memang harus ke atas. Paling tidak ininya adalah di tengah. Seperti ini, centang seperti ini. Walaupun ini sebetulnya rasio klik tayangan dari tayangan jangan 3,9 sih bagusnya, harus 5 ke atas. Kalau 5 ke atas itu yang saya rasakan, jadi rekomendasi videonya itu benar-benar sangat bagus teman-teman. Tetapi daripada seperti ini lihat teman ya, seperti daripada panah ke bawah ya masih mending ini. Ini artinya masih standar. Jadi kalau dibilang kayak grafiknya kalau centang seperti ini tuh jadi posisi di tengah seperti ini standar teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini panah ke bawah, nah ini kan 4,36 sementara minimalnya itu harus 5,27, maksimalnya 5,51, standarnya antara 5,27 sampai 5,51. Sementara ini adalah di bawah 5,27 sehingga ini panahnya ke bawah. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kita rasanya ini khususnya saya sebagai YouTuber pemula, jadi belajar analisa itu dari sini dulu awalnya. Begitu. Jadi kalau ininya misalnya panahnya ke bawah semua, itu dijamin bahwa video kita itu akan sangat sulit direkomendasikan oleh YouTube. Dan perlu diketahui juga sebagai motivasi untuk teman-teman, kadang-kadang begini berpikiran ketika kita membuat misalnya video, wah ini bakal bagus karena ditata, karena persiapannya sudah dibuat sedemikian rupa dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah diupload kok hasilnya kenapa ya di luar dugaan. Nah, ini kadang-kadang saya juga sering mengalami seperti itu, sering terjadi. Contohnya seperti ini teman. Nah, ini yang sayang jangan dibuang. Kenapa saya kasih judul seperti ini? Jadi waktu tanggal 3 Oktober 2002 saya mempublikasikan ini karena saya tidak punya bahan untuk upload video. Jadi saya punya bahan video yang sudah disiapkan. Kenapa saya tidak upload? Karena saya pikir ini videonya nggak puas saya sendiri apalagi orang lain. Tetapi daripada tidak ada, ya sudahlah, ini yang tanggal 3 Oktober itu saya mempublikasikan ini. Jadi video yang katakanlah menurut saya aja ini nggak dipakai, makanya saya kasih judul sayang jangan dibuang. Padahal ini hanya membuat thumbnail, jadi sama seperti video-video sebelumnya. Maksud saya kenapa saya berbicara seperti ini, ketika kita merasa ini jelek tetapi menurut publik ya artinya belum tentu. Karena apa? Di sini lihat teman-teman, ada 199, padahal ini adalah sangat jelek sekali. Jadi sama saya disimpannya atau diuploadnya belakangan. Beda dengan pembuatan thumbnail yang lain seperti di sini. Ya, jadi saya pikir ini bakalan bagus membuat thumbnail yang lain. Tapi kadang-kadang kok kenapa ya hasilnya pengunjungnya malah sedikit gitu, seperti ini angkanya ya di bawah. Nah, jadi kita itu jangan memprediksi sebelum kita mengupload apa-apa ya, artinya kita harus percaya diri dan jalani aja apa adanya. Karena saya juga baru menyadari bahwa sebenarnya yang menilai
tentang konten kita, tentang video kita adalah betul ya audien, adalah betul adalah netizen, adalah betul teman-teman YouTuber yang lain. Jadi di sini kita ambil kesimpulan saja bahwa percayalah kita selalu kepada diri sendiri dengan kemampuan yang ada dan jadilah diri sendiri. Jangan mengikuti orang lain, karena kerugiannya kalau mengikuti orang lain, kita akan kehabisan ide teman-teman. Dan itu sekali lagi saya jangan lupa sama teman-teman, intinya bahwa dalam video ini sekali lagi teman-teman ketika mengupload video jangan lupa itu pada 0 sampai 6 jam pertama teman-teman harus memutar video kita dengan catatan bukan akun kita, tetapi akun misalnya anak kita, istri kita, atau suami kita, atau saudara kita, atau teman-teman kita. Jadi seperti apa yang tadi itu saya sudah ceritakan waktu di awal pembukaan video ini. Jadi demikian teman-teman, mohon maaf apabila dalam penjelasan ini saya kurang dimengerti oleh teman-teman, karena saya memang membuat video ini langsung, jadi tanpa konsep, tanpa template dan lain sebagainya, jadi langsung saja pure begitu. Itu saja teman-teman, dan kita lanjutkan kepada halaman berikutnya. Terima kasih. Jadi itu saja yang bisa Kang Asik sampaikan pada kesempatan ini, dan mohon maaf apabila selama dalam menyampaikan banyak kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, dan saya berharap kepada teman-teman selalu bersemangat dan selalu bertukar pikiran ataupun bertukar pengalaman. Saya Kang Asik mohon undur diri, mohon pamit teman-teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.